lahir di Montreal, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura dikenal sebagai psikolog terbuka dan perintis teori kognitif sosial, yang salah satunya terkenal melalui eksperimen boneka Bobo, yang membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui peniruan atau modeling. Teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura muncul sebagai kritik dan pengembangan dari teori perilaku yang dominan pada pertengahan abad ke-20. Bandura menekankan pentingnya proses observasi dan imitasi dalam pembelajaran manusia, yang berbeda dengan pandangan behaviorisme yang lebih fokus pada pengkondisian stimulus responden langsung. Teori kognitif sosial menjelaskan bahwa pembelajaran dapat terjadi tanpa adanya interaksi langsung antara seseorang dengan lingkungan. Proses belajar ini langsung melalui pengamatan di mana seseorang mengamati tindakan dan konsekuensi perilaku orang lain, kemudian menirukan perilaku tersebut. Dalam proses belajar melalui observasi dan modeling, teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura, proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, yang disebut observational learning atau pembelajaran melalui observasi dan juga modeling. Komponen-komponen terbagi menjadi 4. Pembelajaran observasional: perhatian, retensi, reduksi, motivasi. Yang kedua, self-efficacy atau efikasi diri, kepercayaan individu terhadap kemampuan diri. Yang ketiga, reciprocal determinism, interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku. Yang keempat, self-regulation, mengelola dan mengarahkan perilaku belajar. Penerapan teori kognitif sosial dalam psikologi belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, guru sebagai model perilaku belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas diri sendiri. Yang ketiga, pentingnya lingkungan belajar yang mendukung. Adapun kelebihan dari teori kognitif sosial. Yang pertama, teori Bandura lebih komprehensif dibandingkan teori belajar sebelumnya. Yang kedua, Bandura memandang bahwa perilaku manusia tidak hanya merupakan respon otomatis terhadap stimulus, tetapi juga hasil dari reaksi yang muncul akibat transaksi antara lingkungan dan skema kognitif individu itu tersendiri. Yang ketiga, teori belajar sosial menekankan pentingnya kebiasaan conditioning dan peniruan imitation dalam pendekatan. Adapun kekurangan teori kognitif sosial. Yang pertama, teknik pemodelan Albert Bandura berfokus pada peniruan perilaku, di mana proses peniruan ini kadang-kadang memerlukan pengulangan untuk memahami dan menguasai perilaku yang ditiru. Yang kedua, jika manusia membentuk perilaku hanya melalui peniruan modeling, maka kemungkinan besar beberapa individu yang menggunakan teknik ini juga akan meniru perilaku negatif, termasuk tindakan yang tidak diterima oleh masyarakat. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menegaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan belajar dan peniruan perilaku orang lain. Teori ini memiliki beberapa konsep utama, yaitu pembelajaran observasional yang melibatkan 4 tahap, yaitu atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Self-efficacy atau keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya. Reciprocal determinism yang menjelaskan interaksi timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku, serta self-regulation yang memungkinkan individu mengelola dan mengarahkan perilaku belajar sendiri.
Baiklah, terima kasih sebelumnya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.